Halo, ketemu lagi dengan CMC Caring Mom Community, channel yang membahas semua hal dan berbagi solusi. Hari ini saya masih ngobrol cantik dengan Mbak April dan Mom Heavy. Oke, Mom Heavy dan Mom April. Kemarin kita sudah ngobrolin tentang, ini masih bau-bau 17 Agustusan nih, masih ada nih, masih merah sama putih. Bagaimana kita sebagai ibu bagaimana kita memaknai kemerdekaan. Kita harus bisa merdeka menjadi diri kita sendiri. Nah, kita kan nggak hidup sendiri nih. Namanya ibu itu kan kita adalah bagian dari sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak, dan mungkin ada anggota keluarga yang lain. Sebenarnya saya jadi pengen nanya, ibu yang sudah merdeka menjadi dirinya sendiri dengan ibu yang belum merdeka, itu sebenarnya maksudnya kalau merdeka tuh ngefeknya tuh gimana, kalau belum merdeka terus efeknya gimana gitu dalam sebuah keluarga itu. Dengan kita harus beranggapan bahwa kita ini membentuk keluarga, cita-citanya pengen punya keluarga yang harmonis, yang kuat, nah itu efeknya apa gitu? Kita ibu yang sudah merdeka jadi dirinya sendiri dengan ibu yang belum. Nah itu gimana nih, Mbak Heavy? Mungkin bisa dibayangkan, misalnya kita sebagai ibu dan disadari atau tidak disadari dalam sebuah keluarga itu sentralnya kan ibu. Iya, betul. Kita punya mungkin beban masa lalu dari pengasuhan orang tua yang dahulu yang mungkin masih terbekas di hati kita. Saya dulu dididik orang tua saya seperti itu, sebenarnya saya tidak suka dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan beban supaya bisa jadi itu kita pelampiaskan ke anak-anak gitu loh, bisa jadi. Dan itu mungkin berdampak buruk gitu loh. Makanya kalau bagi saya secara pribadi, selesaikan dulu di masa lalumu dengan tumbuh menjadi pribadi yang baru dengan pola asuh, mungkin dengan pola asuh yang baru. Jadi merdeka dari masa lalu itu tadi. Keluar dari masa lalu yang membuat kita mungkin terkungkung, merasa masih terjajah gitu loh. Keluar dari situ, merdeka, beda dengan yang mungkin sudah merasa merdeka ya, artinya dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dia bisa mengaktualisasi dirinya ke suami, anak, sebagai seorang ibu yang benar-benar sudah bebas dari keterjajahan gitu. Okay. Kalau menurut saya seperti itulah. Saya juga pengen tanya lebih lanjut ke sharing dengan Mama Apri, karena beliau kan putranya udah lebih gede ya. Kita korek ya. Nah ini meneruskan Mom Heavy ya. Oke, sekarang ibu. Tapi kan sebenarnya dalam sebuah keluarga itu kan nggak hanya ada ibu ya. Ibu sudah merdeka, itu mungkin akan membangun keluarga itu dengan lebih mungkin pola pikirnya juga jadi lebih terarah dan lain sebagainya. Sudah nggak ada tidak terbebani masa lalu tadi ya. Tapi kan yang ada dalam sebuah keluarga itu nggak hanya ibu saja, tapi ada ayah, ada anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Nah, mestinya kemudian masing-masing ini juga berusaha untuk menjadi pribadi yang merdeka juga. Ibunya merdeka, bapaknya merdeka, anaknya merdeka. Terus konteksnya gini aja, kan yang jadi kunci adalah ayah dan ibu. Oke. Ya kan, mereka harus punya kesamaan cara pandang dulu.
memahami bahwa mereka selesai dengan diri sendiri dulu itu penting, dan kemudian mencoba memulai start di titik yang sama. Sebentar. Kalau dua kepala itu mestinya kan punya pemikiran yang belum tentu sama karena kepalanya beda. Pada saat si ayah mencoba memahami ibu dan ibu memahami ayah, ini bisa dibilang menjadi keterjajahan yang baru enggak? Oh ya, jadi berbeda. Oke. Jadi berbeda. Dalam hal ini kita akan membangun sesuatu, ya kan? Membangun sesuatu itu termasuk memahami satu sama lain. Itu membangun pemahaman bersama. Karena supaya kemudian nanti ada bahasa yang sama, ada tujuan yang sama, kan begitu. Ada cara-cara yang disepakati, ada yang sama atau beda sekalipun, tapi disepakati bersama. Kalau yang keterjajahan itu adalah bagian yang memang dirasakan itu membuat hati itu terbelenggu. Terbelenggu, dan kemudian kita menjadi sulit untuk keluar dari belenggu itu, sehingga kita tidak berani bicara. Ketika apa yang membelenggu itu negatif, apapun yang keluar dari kita negatif. Jadi ada kan orang yang selalu melihat apapun dari sudut pandang negatif. Misalnya, yuk kita jalan ke Jogja, enggak nanti jangan-jangan. Tapi ada orang yang selalu melihat dari sisi positif. Jadi ini keterbelengguan pikiran dan rasa atas segala sesuatu yang negatif itu nggak terjadi begitu saja loh. Itu terjadi atas dampak masa lalu. Nah itu selesaikan dulu. Bahkan bisa diselesaikan bersama. Ketika kita misalnya menikah ya, akan menikah, kita harus mampu untuk mengeluarkan itu pada pasangan kita. Aku pernah begini-begini ya. Mungkin satu dengan yang lain memiliki cara pandang yang kemudian itu bisa membuka kita. Dan itu bukan bentuk keterjajahan baru ya, tetapi itu memang menerima, artinya cara pandang dia berbeda denganku, tapi oke, gitu. Itu ya. bukan ya. Bukan. Okay. Kalau mau dipahami bahwa lima yang ada di dalam rumah ini, ketika putranya 3 atau mungkin ada anggota lain, mereka itu 5 atau 6 atau 7 atau 8 yang semuanya berbeda. Jadi kita sebagai pribadi yang merdeka, kita bisa memahami keperbedaan itu dalam sudut pandang yang positif, yang menghargai, yang respect, yang ya itu sesuatu yang normal gitu. Bukan kemudian kok beda sih, kok ini sih, kok semua dipertanyakan dari sisi yang tersentral kepada diri sendiri. Kok nggak kayak aku sih, kok seperti itu. Itu yang pahami ya. Oke. Jadi memang setiap anggota keluarga itu merdeka bukan berarti kemudian sendiri-sendiri, tetapi pada saat mereka bisa terbuka menerima satu dengan yang lain yang pikirannya berbeda pun, itu adalah bentuk kemerdekaan. Pada saat mengalah lah ya, bisa menerima ide yang lain meskipun itu berbeda, itu adalah bentuk kemerdekaan. Justru musyawarah mufakat itu bisa benar-benar mendapatkan satu kesepakatan dan kesepahaman ketika semuanya merdeka. Jadi keputusan bersama ini benar-benar akan menjadi keputusan bersama, bukan ketika ada sesuatu dengan keputusan ini kemudian itu kemarin itu kok yang usul. Jadi artinya ketika ada orang yang komen gitu, itu kemarin bapak kok yang bilang, artinya dia nggak merdeka. Oke. Berarti, tapi ini kan nggak begitu saja bisa kemudian. Nah, itu kan mestinya gitu ya? Iya kan? Dalam arti gini ya. Misalnya kita mau liburan nih, nentuin
kita mau liburan ke ke gunung, ke pantai, kemudian tercapai kesepakatan itu tadi kan mestinya enggak, ya udah deh kita sepakat sama ya pantai Atau kan mestinya diundi gitu ya. diundi itu mestinya enggak ya. Terus ini gimana nih, bagaimana menjembatani pribadi-pribadi yang merdeka ini tadi untuk kemudian betul-betul memaknai kemerdekaannya tanpa merampas kemerdekaan orang lain. Gitu. Kebayang nggak di Afri Bu Evi ya, ketika saya sebagai ibu dalam sebuah rumah, saya punya keleluasaan untuk apapun dalam konteks positif ya. Misalnya aku menyampaikan ini loh, yang ini keren loh, ini tanpa takut untuk kemudian itu dicela oleh yang lain. Artinya belum tentu apa yang tak sampaikan ini mereka tahu. Ya kan? Begitupun yang lain. Artinya semua orang kemudian berasa ketika menemukan sesuatu yang baru, dia excited untuk menyampaikan. Begitu banyak referensi baru, hal baru, bahkan mungkin ilmu baru atau pengalaman baru, insight yang baru itu bisa begitu kaya tumbuh dari rumah itu, karena semuanya tidak takut untuk mengungkapkan, tidak takut untuk takut untuk kemudian dinilai negatif oleh satu di antara yang lain, karena mereka sudah sama-sama merdeka, dan ketika sama-sama merdeka mereka akan mudah mempercayai, mudah berpikir positif, mudah untuk kemudian memberi kesempatan. Itu akan mudah tanpa merasa kesempatannya dirampas. Bukan kompetisi yang terbangun, tapi kolaborasi, sharing, kebersamaan itu kemudian akhirnya terbangun dengan sendirinya. Itu yang harus kita bayangin. Untuk kemudian itu terjadi, menurut saya mereka harus mampu membahasakan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hatinya untuk bisa didengarkan yang lain. Nah, ini soalan lagi nih, ini soal keterampilan ya. Ini soal skill, soal Bahasannya nambah lagi nih kayaknya. ini soal keterampilan mengkomunikasikan. Nah, tuh jembatannya itu tuh. Kayaknya ini penyakit kita emang itu ya. Bahas A terus nanti jadi Ketemu A+, B. AB, AC gitu Iya. ya. Berarti memang bukan hanya dibutuhkan pribadi-pribadi yang mandiri saja, tetapi kemudian bagaimana mengkolaborasi itu tadi untuk mencapai keluarga yang ideal, ya kan? Yaitu Kayaknya dengan tambah berat ini bahasannya ya. Obrolan kita kok lama-lama kok tambah berat ya. Tapi kayaknya kalau kita membahas tentang itu mungkin nanti sahabat CMC malah bingung gitu ya. Gimana kalau besok kira-kira ada nggak narasumber yang bisa kita ajak ngobrol cantik juga ya, supaya nggak hanya obrolan cantik kita ya, tapi ada narasumber. ya mungkin yang ini bisa. pasti ada teknisnya, Iya, ada itulah. teorinya gitu ya. Ah. Kita kan nggak paham ya. Oke, Belum. nanti kita bahas untuk teknik komunikasi. Ada tuh yang bisa di calling-calling? Ada. Wah, kita tunggu ya. Sahabat CMC, hari ini kita membahas ngobrol tentang bahwa bukan hanya dibutuhkan pribadi-pribadi yang merdeka, tetapi bagaimana cara pribadi merdeka ini tadi berkolaborasi dalam sebuah keluarga. Ada ayah yang merdeka, ibu merdeka, anak-anak yang merdeka. Bagaimana kemudian membentuk suatu keluarga yang harmonis, yang kuat dan tangguh. Ada tips dan trik. Kita simak obrolan berikutnya. Kita tunggu narasumbernya di calling-calling dulu.
Sampai ketemu di obrolan kita selanjutnya. Salam untuk keluarga, sehat selalu.